Izin Bapak, ini hari ini kan Bapak sudah hadir, mungkin boleh disebutkan agendanya tadi apa sih? Akhirnya ditunda. Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat satu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa ke jaksa atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Berarti udah pribadi saya. Udah pribadi, kami mewakili Gibran Raka Buming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan Pak? Untuk Tanggal 9. Kuasa langsung dari Pak Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. mungkin boleh disebutkan. Gimana Pak? Tergugat satu sudah ada advokatnya dan itu pengacara profesional bukan jaksa Pak? Iya, pengacara profesional, boleh nggak apa-apa. Iya. Apa tanggapan Bapak sebagai penggugat? Ya profesional aja nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya. Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal standing ya? Bukan legal standingnya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harus ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan. Mana ini nyambung nggak nih? Benar nggak dari dia kan gitu. Nah untuk tergugat 2 diwakili oleh 60 kuasa hukum. Ya 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar karena belum terdaftar dari itu. Nah, ya itu. Oke. Belum didaftarkan 60 kuasa hukum? Belum didaftarkan. Tapi dalam surat kuasa? Iya. Kan harus didaftar ke kepaniteraan. Oh belum didaftar Pak ya? Pak Firman, kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk ke mediasi ya? Iya betul. Kira-kira nanti akan ada pendaftaran itu Pak? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya buat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya HP cacat bawaan terus, Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah damai nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak, dari segi tergugat sendiri, ini kan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak jadi ya. Bapak bilang gitu Tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya Bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah Bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Pak, satu lagi Pak, kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya? Kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Okay. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya. Surat penyetaraan. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya. Kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia. Itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah itu yang tanda tangan. Pak Mudijin tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbicaraan apa Pak? Nggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapannya Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Nggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah tahu bahwa mengenai ijazah isunya palsunya Jokowi. Mari kita lihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini. Sengaja diulur-ulur tuh macam nggak tahu aja rakyat. Sengajakah dilama-lamakan, ada apa dengan hukum NKRI? Moga-moga sidangnya segera terbuka untuk umum. Negara dan rakyat Indonesia lebih penting daripada jabatan ilegal. Pasti kebenaran mencari jalannya sendiri. KPU ceroboh.
Tidak profesional, ini biang perusak paling korup. KPK tolong periksa KPU. Enak benar cuci tangan. Periksa Ketua KPU, Hasyim Asyhari, dituh biang curang. Mulai dari bapaknya sampai dengan anaknya sama-sama tidak jelas ijazahnya. Semoga hakimnya jujur, kalau tidak biar dihakimi masa. Hakim mohon jangan asal memutuskan, menangkap yang benar dan kalahkan yang memang salah. Kebenaran pasti terungkap, kebohongan pasti kalah. Udah waktunya kebenaran akan muncul, kebusukan akan tenggelam. Jauh-jauh sebelum pemilu mahasiswa dan masyarakat dibikin ribut, usut tuntas ijazahnya Gibran, baik ijazah SD, SMP, dan SMA-nya kayak bersangkutan. Tamat berarti lulusan dapat ijazah dong. Barang busi dah disimpan rapat-rapat, ahlinya terbongkar. Semua ini hakim yang tegas perlu dilestarikan. Publik mengharapkan baik jaksa maupun hakim independen. KPU tahu persyaratan tidak lolos, tapi karena Jokowi menyogok KPU agar persyaratan diterima secara sah, sebaiknya tangkap Ketua KPU dan adili. Hakim ini harus dikawal TNI, jangan sampai jadi korban para termol. Semoga penegak hukum benar-benar mendengar suara rakyat demi tegaknya keadilan. Semoga hakim jujur. Kebenaran dijunjung tinggi, salah memang salah, benar pasti benar. Semua menggunakan logika secara dan dipantau dan diawasi masyarakat. Kebenaran harus ditegakkan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah tetap salah, yang benar pasti menuju jalannya. Gibran itu hanya kursus di luar negeri. Sertifikat kursus disetarakan dengan ijazah SMA oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Hakim harus tegak lurus, jangan sampai kena suap, dosa besar. Ayo Pak Hakim beri keputusan yang seadil-adilnya. Jaksa hakim semoga tidak masuk angin, tapi cuacanya jelas banyak. Jujur nggak kira-kira para penegak hukum kita sulit untuk bisa dipercaya. Adili Jokowi dan Gibran tentang ijazah palsunya dan korupsinya. Semoga sukses para pejuang kebenaran, maju terus lawan kedoliman. Semoga para hakim amanah dan jujur pasti menang. Semoga rakyat menang melawan geng Solo. Saat hakim berbuat jujur dan adil, ini bukan zaman mukidi, hakim atau jaksa diintimidasi. Ini sudah kabinet meraih putih, jadi semua orang benar-benar merah putih luar dalam. Kalau pengadilan gak bisa bersuara benar, khawatir rakyat yang bersuara. Jika mau berhenti cerita tentang termu, caranya dengan ganti wakil presiden, selesai. Bersihkan kabinet dan menteri-menteri korup, bisa dilihat kinerjanya. Semoga jaksa hakim tidak masuk dalam pusaran angin lulus benar. Salah jadi kejujuran nurani para penegak keadilan. Pada sok jadi pahlawan kesiangan. Rakyat berharap sidang terbuka tidak perlu disembunyikan. Benar tidak akan pernah hilang tegak keadilan yang benar para hakim dan jaksa. Meningkatkan para majelis hakim berpenggal pada prinsip integritas tinggi, mengacu KPD tuntutan hukum yang berkeadilan sesuai. Semoga hakim benar-benar takut sama Allah kalau akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semoga kebenaran selalu ditegakkan, tidak pandang bulu. Semoga para hakim amanah kerjanya. Semoga hakim tidak mata duitan, setiap ambil keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Setiap calon yang mau bekerja di pemerintahan harus terbuka syarat-syarat administrasinya. Bersyukurlah kepada Allah atas terbongkarnya skandal ijazah Fufufa alias Gibran, penyandang ijazah palsu. Mantap, kebenaran akan terwujud. Ayo Pak, maju terus, bela kejujuran, lawan kecurangan, rakyat mendukung semua untuk kebenaran. Hanya pengadilan rakyat seperti di Nepal yang tidak mengulur waktu dalam mengambil keputusan. Salut pada para pejuang kebenaran. Tunjukkan kejujuran dan kebenaran demi anak cucu. Semoga para hakim ini amanah. Ayo rakyat, kita harus bersatu demi keutuhan NKRI ini. Hapuskan mereka yang merusak demokrasi ini dan yang mengobrak-abrik hukum. Usut semua dari ijazah bapaknya sampai anaknya, berarti bila palsu semua apa yang ia perbuat dalam menjabat tidak sah, apalagi korupsi. Simpulnya, punya tambang di mana-mana, kekayaan negara diklaim milik keluarga.
Hukum mati koruptor dan perampasan aset koruptor. Adili Jokowi segera. Gak hadir di ulur waktu seperti biasa, nyari cara buat menghindari untuk pembuktian. Semoga kebenaran ditegakkan di NKRI. Gibran kayak akan terjungkal. Walaupun petugas KPU sudah selesai, jejak kebobrokannya kan masih ada. Tangkap bila menyalahi, penjarakan 25 tahun untuk membuat jerah bagi yang lain. Semoga kebenarannya akan terungkap. Kebenaran akan menemukan jalannya. Siapapun yang bersalah harus dijebloskan ke penjara seberat-beratnya. Semoga para pendosa bangsa ini cepat sadar dan mawas diri. Pengalihan isu itu perampasan aset koruptor yang lebih penting. Pak Subhan menyuarakan kebenaran demi masa depan NKRI. Semua rakyat yang sah warga Indonesia bisa jadi penjabat dengan syarat-syarat yang lengkap. Bukan data rekayasa, penegak hukum harus tegak siapapun dia. Luar biasa Pak Subhan, semoga beliau dimenangkan. Di Indonesia yang menipu ijazah, dilindungi KPU yang memalukan. Sekali melanggar konstitusi, seumur hidup tidak akan pernah tidur nyenyak. Pak Hakim yang terhormat, keputusan yang jujur dan benar adalah akhlak yang mulia. Semoga Pak Hakim berakhlak mulia. Semoga sidang kali ini benar-benar bisa mengambil keputusan yang dapat dipublikasikan secara terang benderang. Manusia itu hanya bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Semoga semuanya pada jujur. Mana ada hakim ketuk palu, yang benar tuh hakim ketuk meja pakai palu. Gibran pengacaranya sampai 60 orang. Wah hebat, saking takutnya Gibran untuk membela ijazah palsunya. Ingat Pak Hakim, kedudukan harta tidak dibawa mati. Katakanlah yang benar, walau pahit sekalipun. Hakim tidak pandang bulu kepada siapa saja. Bapak-bapak hakim, takutlah kepada Allah. Ingat anak istri Pak, mereka pasti malu kalau Bapak Hakim tidak netral. Rakyat sudah tahu modal mereka ribuan triliun dan sudah terbiasa melakukan suap kepada penegak hukum. Hukum harus ditegakkan demi masa depan NKRI yang lebih baik. Semoga Bapak Hakim mengabulkan gugatan. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video tentang mengenai isunya palsu ijazah Jokowi dan Gibran. Mari kita teman-teman saling bertukar pikiran tentang mengenai ini. Salam NKRI, harga mati.